Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Daulak dari Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM terakhir 170. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang FTP server ya. Jadi yang pertama pengertiannya yaitu FTP atau File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer ya. Jadi user itu dapat mengirim file ke komputer, kayak download, atau mengirimkan file ke server yang upload. Jadi FTP ini banyak digunakan untuk pertukaran data karena lebih mudah daripada pakai perangkat kabel atau fisik ya. FTP. Oke, nah kita buka cara kerja FTP, yaitu cara kerja FTP itu kita itu mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi setiap kali kita mau mengunduh atau mendownload atau mengunggah atau melakukan aksi lain ya terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP ya untuk perintah yang kamu lakukan. Kemudian kita pakai ini ya, kita pakai Cisco. Langsung saja kita buka ininya ya. Kita buka Cisco, kita buat seperti ini kira-kira topologinya. Ini kita buat ada server DNS, server mail, dan server yang buat FTP-nya. Ini ada switch juga untuk PC 3. Nah, ini untuk konfigurasi DNS-nya kita itu menggunakan nih gateway-nya 3333, IP-nya jangan lupa di-on-in. Terus kemudian untuk IP configuration-nya kita isi seperti ini. Kemudian kita yang di server mail kita buat konfigurasinya seperti ini. Mail gateway-nya, DNS servernya jangan lupa diisi. Ini DNS server buat mail ya, diingat-ingat. Terus kemudian kita di desktop ini oke. Untuk di bagian DNS kita buat arecord, yaitu dengan name jarcom.com. Ini alamat email, dan ini juga ini buat secondary. Sebenarnya nggak usah ya, nggak apa-apa sih. Terus untuk email kita ini nanti email sebenarnya sama aja sih. Untuk email kita buat yang pertama kita domainnya mailgu.com, usernya coba, maksudnya coba, atau kita buat 2 user, yang penting ada 2 user. Kemudian untuk di bagian ini di bagian FTP-nya, FTP server ini kita buat DNS-nya mana ya, sorry. Untuk di bagian IP configuration-nya kita buat kurang lebih seperti ini, oke. Untuk IP v4 dan juga subnet masknya. Terus kita pakai DNS servernya 333333.1. Satu ini untuk FTP-nya ya. Kalau yang DNS tadi buat yang mail kan tadi kan. Kemudian untuk yang PC ini kita input juga DNS servernya. Terus kita coba di bagian ini ya, kita ping dulu, ping. Kita harus pastikan bisa ngeping ke domain tadi, mail atau jarcom.com ya. Ini kalau udah bisa ping, langsung saja kita ns lookup ke mailku.com. Oke, nah di sini tuh kita melihat ada addressnya yaitu 434343.1.
Kemudian kita coba lagi ya, ns sama aja sih, jarcom.com. Oke, sama saja. Kita pastikan semuanya bisa untuk di PC1, PC2, dan PC3. Jangan lupa diisi ya guys. Kita close gitu. ns log up ke jarcom sorry. Oke, ini sudah bisa. Untuk di PC yang 3 juga sebenarnya nggak usah sih PC 3, tapi nggak apa-apa kalau kita mau nambahin. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan yang pertama kita buat FTP ya, yaitu yang pertama kita FTP-nya di bagian servernya kita nyalakan mana? Sorry. FTP di bagian, nah ini FTP kita nyalakan, username dan kasih passwordnya kita nyalakan, jalankan servas FTP, kita buat username-nya juga. Kemudian kita buat di bagian desktop ini jangan lupa dihafalin tisco terserah sih mau, penting kita samakan aja biar mudah di bagian FTP. Nah kemudian kita dari PC1 kita mau ngupload ke FTP server, kita buka di bagian desktop, text editor mana ya, text editor, kita buat ini pesan dari PC1 buat upload di server. Oke, kita save, kita namakan Woylah. Oke, kalau sudah, ini sudah ke save. Kemudian kita buka, kita cek dulu di bagian command prompt-nya. Kita cek ini untuk apakah sudah tersimpan di dalam server. Kita cek dulu dengan cara ketik perintah yaitu dir. Ini dir itu direction. Nah, di sini kan udah ada woylah.txt, ini sebelumnya ya. Nah, kemudian kita buat koneksi ke FTP servernya, yaitu yang pertama ini kita ketik put kita FTP kan dulu, FTP berapa tadi, 43 berapa tadi yang FTP-nya, 43.2 ya, titik 2. Oke, 43.43.2. Nah, ini kalau sudah kita masukkan username-nya yang tadi ya, username-nya itu di sini kita buka lagi FTP config, FTP service, kita buka di FTP, coba. Oke, kita buka lagi, kita buka username, kita coba. Oke, passwordnya coba dan berhasil. Login in. Oke, nah kalau sudah kita langsung kita upload dari FTP-nya, itu kita menggunakan perintah put open. Put nama filenya yaitu woylah.txt. Kita langsung aja put woylah.txt, kita enter. Nah, berarti kalau gini tuh artinya file transfer in progress komplit, berarti selesai, kita sudah berhasil mengupload di bagian dari PC1 ke server.
ke server FTP-nya. Kemudian next kita akan dari PC2 kita coba mendownload ya dari PC2 dari ini kan tadi kan dari PC1 ke server, kemudian kita coba dari server kita download ke PC ini. Kita coba di bagian sini CMD. Ini kan belum ada, kita belum download. Oke, kemudian kita FTP kita masukin aja. Apa tadi? Langsung gini aja enak. Oke, username-nya apa tadi? Coba. Oke. Kemudian FTP-nya itu kita menggunakan get ya. Get apa tadi? Woilah.txt. Oh, salah. .txt. Kita coba lagi ya. Ini kita FTP kan lagi. Username-nya kita isi coba juga kita get txt. Oke, nah kalau sudah kita berhasil mendownload yaitu get.woilah.txt. Nah, berhasil. Ini juga udah berhasil kita download di bagian FTP servernya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian kita lanjut di bagian mail server ya. Jadi untuk mail server yang pertama ini kita akan membuat skenario. Yang pertama hampir sama seperti tadi ya. Kemudian untuk bagian DNS, entry DNS ya pada DNS server. Jadi DNS-nya ini kita masukin bagian email. DNS-nya kita masukin dns.com pada ini kita masukin name-nya. Ini nanti kan mailku.com ya. Saya sudah masukin, terserah sih ya, jargom.com terserah. Kita masukin adresnya 434343.1 ya buat mailnya tadi kan di server mailnya ini kan ini FTP. Server mailnya kan ini kan 434343.1. Oke. Kemudian kita akan membuat ini ya, kita akan lanjut NS lookup seperti ini. Yang tadi kan kita sudah. Kemudian kalau sudah NS lookup, kita buat email servernya, kita buat 2 email buat percobaan. Jadi kita buat di bagian email. Isi. Sorry. Nah, di bagian email ini kan ada user 1 sama user 2. Passwordnya saya samain biar gampang. Terus next kita akan mengkonfigurasi yaitu di mail client-nya seperti ini. Kita buka di bagian server mail di bagian PC. Di PC1 kita konfigurasikan. PC1 ini ada email, kita konfigurasikan ya. Ini saya sudah ngisi. Kalian kalau belum ngisi kita klik compose. Habis itu kita klik configure. Nah, kita masukkan user1 at mailku.com yang tadi domainnya ya, ini incoming mail servernya ini.
username yang tadi kalian masukin di server mailnya. Kemudian kita klik save. Oke. Kemudian untuk di PC2 nya juga kita konfigurasikan juga yang di bagian emailnya. Ini sudah. Kalau teman belum kita buat ini, kita masukin yang user kedua buat subjek penerimanya ya. User 2. Jadi seperti ini kira-kira, kita klik close. Ini kalau sudah terkirim ya. Nah, kita coba dari PC 0, kita klik email, kita buat sebuah email yang ke apa tadi? Email kedua. user2.mailku.com. Kita mau ngirim ke user 2. Klik. Subject. Kita klik send. Oke, kalau sudah send sukses berarti menandakan kita telah berhasil mengirim email ke user kedua .mailku.com dan berhasil terkirim ke server PT mailnya ya, ke sini. Kemudian kita mau ngambil nge-resave ya dari ini kan belum, kita harus klik dulu resave-nya biar bisa otomatis ke kirim, biar bisa mengambil ya dari server. Nah, ini udah baru masuk. Oke, ada real time juga, ada waktunya juga, ada subjeknya. Dia bisa nge-reply. Dia bisa nge-reply juga, kita bisa langsung lagi deh ngirim. Kita coba dari PC1 untuk email, kita coba receive. Nah, ini dibalas ini. Masih kosong nggak saya isi. Oke, kurang lebih seperti itu praktikum Cisco Packet Tracer pada hari ini, yaitu mail dan juga FTP dan mail. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.